Produk Noni ini tahun 2026 ya, kita punya produk Noni itu memenangkan penghargaan Jang Yong Sil Award, Jang Yong Sil Award. Nah, jadi kan di seluruh dunia itu untuk market ya, market konsumsi Noni itu sekitar katanya marketnya itu sekitar 1 triliun. 1 triliun, jadi lumayan besar ya. Dan sedangkan perusahaan Noni itu di seluruh dunia katanya ada sekitar 550 perusahaan. Nah, dan di antaranya itu paling ada 10 perusahaan yang besar. Perusahaan terbesar ini yang biasanya memakan yang menguasai market Noni ini sekitar 90%. Nah, jadi yang salah satu perusahaan nomor satu itu biasanya dia menguasai sekitar 50% market Noni gitu kan. Jadi dari 10 perusahaan ini mereka tuh saling bersaing dengan ketat. Persaingannya tuh ketat gitu kan untuk di bidang Noni ini. Nah, terus tahun 2020 itu ada nongol katanya. Noni yang sangat unik gitu loh, spesial, antik gitu kan. Jadi kan biasanya karena mereka udah terbiasa dengan maksudnya selama ini persaingan Noni itu di antara mereka 10 perusahaan terbesar ini udah 30 tahunan katanya. Jadi kalau misalnya ada yang perusahaan-perusahaan kecil gitu, ya nggak diheranin sih. Maksudnya ya udah, apalagi kan maksudnya ada yang bentuknya antik gitu kan. Mereka juga maksudnya nggak terlalu mau menggubris gitu loh. Nah, jadi pas tahun 2020 itu November tanggal 3 kan muncul satu noni antik yang antik itu terus habis itu dilihat negaranya dari negara yang nggak pernah memproduksi noni yaitu negara Korea. Jadi ya mereka ya udah cuekin aja gitu kan. Nah, biasanya cara perusahaan-perusahaan pada umumnya itu kalau bikin noni itu bagaimana sih? Noninya tuh dipanaskan, terus habis itu melalui proses pemanasan ya, pemanasan itu terus diperas, diambil airnya, di ekstraknya. Nah, terus kayak jadi kayak misalnya kayak jus gitu sih, kayak jus buah, jus apa, jus jus anggur, jus apa itu kan jus buah itu juga cara bikinnya sama seperti gitu gitu loh. Jadi yang perusahaan-perusahaan lain pada umumnya semuanya biasanya bikinnya dengan cara seperti itu nggak ada yang spesial gitu loh. Nah, tapi yang Etomi punya Noni ini kan dia eh, pembuatannya tuh beda dari yang lain gitu loh, beda yang dari yang lain gitu. Jadi mereka juga nggak terlalu memperhatikan gitu kan. Nah, pada tahun 2026 itu eh, pe- dari perusahaan Etomi ini kan dia punya penjualan penjualan untuk Noni omsetnya tuh semakin tahun tuh semakin meningkat dan 2026 2025 ya itu sampai eh, mencapai 1 triliun 1 triliun gitu loh. Jadi mereka kaget dong, wah kok penjualannya gede banget gitu loh. Nah, biasanya yang penjualan dari perusahaan terbesar aja nih misalnya setahun setahun itu sekitar kurang lebih dia 2 triliun ya kalau nggak salah setahun. Nah, jadi kan sampai separuh gitu kan maksudnya dalam waktu dekat. Terus mereka jadinya kaget, apa sih noninya dari perusahaan Atomi ini? Kok mereka punya omset bisa naiknya tuh cepet banget gitu loh. Apa sih spesialisnya gitu kan? Karena kan selama 30 tahun ya maksudnya noninya yang di yang di market itu kan selalu sama gitu kan. Apalagi ini kan yang bikin dari negara Korea gitu loh. Nah, jadi kalau misalnya kita bisa eh, lihat ya, misalnya kita mungkin orang misalnya yang di luar Korea gitu, luar Korea dari luar negeri bingung apa sih Jang Yong Sil Award? Jang Yong Sil Award itu sebenarnya Jang Yong Sil Award itu dia ada 16 macam. 16 bidang ya, 16 bidang itu misalnya dari bentuk misalnya Jang Yong Sil Award untuk bidang chemical, untuk bidang listrik, untuk bidang teknologi dan lain-lain itu ada sesuai 16 bidang gitu loh. Beda-beda. Nah,
kalau dilihat di perusahaan di Korea sini itu ada sekitar yang di dalam bidang 16 bidang ini, mereka itu ada 500.000 perusahaan. 500.000 perusahaan ini, hmm, paling sedikit satu perusahaan itu paling sedikit dia mengeluarkan satu satu buah teknologi yang baru gitu, teknologi baru dikeluarkan. Tapi kalau misalnya perusahaan-perusahaan gede gitu ya, mereka setahun itu bisa ngeluarin tuh sampai 30 sampai 50, 30 atau 50 apa ya, teknologi baru gitu loh. Cara baru lah, teknologi baru gitu kan. Nah, bayangin aja kalau kita hitung, mungkin satu minggu tuh sekitar 10.000 produk baru. 10.000 produk baru kan. Nah, produk ini semuanya dikumpulkan. Dikumpulkan semuanya dalam satu tahun itu dipilih hanya satu. Satu yang terbaik, terbaik diberikan penghargaan Jang Yong Sil Award itu. Biasanya yang paling banyak menerima penghargaan Jang Yong Sil Award itu adalah perusahaan yang nomor satu adalah Samsung Electronic. Mungkin kita tahu ya Samsung Electronic. Dia itu eh, mendapatkan Jang Yong Sil Award-nya ini sekitar ada 200 biji penghargaan untuk perusahaan ini, 200 biji. Terus habis itu Hyundai mobil ya, Hyundai mobil, terus LG Teknologi, LG Chemical, Chemical, KT, SK. Kalau itu kita lihat tuh perusahaan-perusahaan gede di Korea sini gitu loh, perusahaan raksasa ya. Nah, kenapa kok perusahaan-perusahaan besar aja yang bisa dapat Jang Sil Award gitu kan? Karena mereka perusahaan-perusahaan gitu, perusahaan-perusahaan besar itu mereka mendanai itu sekitar penelitiannya itu setahunnya 500 M. 500 M untuk bisa mengeluarkan maksudnya berbagai macam teknologi baru gitu kan dengan para ahli-ahli penelitian mereka gitu loh. Makanya mereka itu bisa dibilang kuat gitu kan. Makanya kan kalau orang biasa orang-orang kita tuh bilang misalnya apa dilihat oh TV-nya mereknya LG atau Samsung itu kan maksudnya teknologinya udah termasuk bagus gitu kan karena ya itu mereka mereka selalu lebih maju sih gitu loh. Nah, karena kan mereka punya dana penelitiannya emang lebih gede. Jadi gimana dengan perusahaan-perusahaan kecil yang biasa menengah ke bawah susah untuk bersaing dengan perusahaan-perusahaan besar seperti ini gitu loh. Jadi kalau mau dapetin kayak Jang Yong Sil Award apa itu susah sekali bersaing dengan perusahaan-perusahaan besar. Mungkin kalau kita, maksudnya Anda yang di luar Korea nggak begitu bisa merasakan ya menangkap, oh apa sih besarnya, sebesar apa sih kalau misalnya Atomy itu dapat Jang Yong Sil Award gitu kan, sampai dapat apalagi yang King Sejong itu tuh gede banget gitu loh, karena kita punya saingan-saingannya itu adalah perusahaan-perusahaan besar seperti ini gitu loh. Nah, nah sedangkan di Atomy itu kan beda. Pak Hangkil bilangnya apa? Pak Hangkil tuh nggak sampai mengeluarkan apa penelitian sebesar itu. Tapi dia bilang kualitasnya harus mutlak dan harganya mutlak. Harganya harus rendah. Sedangkan kalau yang di luar-luar, kalau yang apa perusahaan-perusahaan gede, kalau yang apa punya produk-produk mereka kualitasnya bagus, pasti harganya mahal. Pasti harganya mahal, iya kan? Tapi kan kalau di Atomy malah harganya murah gitu loh. Dibilang perusahaan yang sangat antik gitu kan. Maksudnya ini adalah masalah yang biasanya nggak bisa diselesaikan. Biasanya kalau kualitas bagus harusnya harganya mahal, tapi di sini permasalahan ini sama Pak Hangkil itu dijadikan target. Kita harus punya kualitas bagus tapi harga mutlak. Nah, jadi waktu penelitian noninya Etomi itu bagaimana? Mengajukan project dana dari pemerintah. Kan kita ada KRI ya, kita bekerja sama dengan KRI. Nah, jadi mengajukan dana dari pemerintah, KRI mengeluarkan 5M. 5M, jadi dengan para peneliti, ahli peneliti di Etomi, itu ada 10 orang yang bekerja di sini. Hanya 10 orang. Mereka tuh bekerja pagi, siang, malam selama 2 tahun. 2 tahun dari biaya 5M itu akhirnya mengeluarkan noninya Etomi ini.
Dan hasilnya itu dia bisa mengalahkan dari penelitian, biaya penelitian yang besarnya tuh 100 kali lipat gitu kan. Tadi kan kalau misalnya yang perusahaan-perusahaan gede itu kan penelitiannya biayanya 500 M ya. Kalau Atomy cuma 5 M, 5 M gitu loh. Nah, jadi makanya dengan hasilnya nih sampai bisa mendapatkan penghargaan teknologi kimia gitu kan, Jang Yong di bidang yang di Jang Yong Sil Award ini. Nah, kalau di Atomy kita dimulai dari bahannya. Bahannya aja tuh udah unik gitu loh. Gitu. Standarnya dimulai dari kan sumbernya gitu kan. Noni itu ada seperti yang kita ketahui 131 macam noni. 130 macam. Jadi jenisnya tuh banyak banget. Tapi diantaranya 10 jenis noni itu nggak boleh dikonsumsi sama sekali. Gitu loh. Nah, dari sekian banyak noni itu hanya satu jenis. Satu jenis itu yang terbaik. Bentar, satu jenis itu yang terbaik. Nah, sebenarnya kan kalau kita lihat noni itu bentuknya hampir sama semua ya, sama gitu. Kita nggak bisa tahu gitu loh. Ini yang mana nih, jenis apa nih, jenis apa tuh kita nggak bisa tahu gitu loh. Nah, jadi di Atomy itu sampai dia mengadakan uji uji klinis, uji DNA, DNA untuk meyakinkan untuk bisa melihat oh ini bahwa ini itu jenis yang dia mau gitu kan. Nah, karena kenapa harus jenis ini? Ini karena jenis yang ini tuh aman, sangat aman untuk dikonsumsi, juga nutrisinya paling tinggi gitu loh. Nah, makanya kalau di tadinya kan katanya noni itu untuk pematangan dari noni itu dia tahapnya itu ada 5 tahap pematangan noni itu ada 5 tahap gitu kan. Tapi etomi itu dia harus maksudnya di tahap keempat. Kenapa dia ngambil yang tahap keempat? Karena kalau noni itu nggak mateng, maka noni itu kalau misalnya kita masuk dalam tubuh itu nutrisinya tuh dikit banget gitu loh, dikit. Tapi kalau terlalu matang, emang nutrisinya ada, tapi jumlahnya jadi dikit lagi gitu. Jadi maksudnya harus di level keempat. Tahap yang keempat, pematangannya baru itu yang dia paling pas gitu loh. Nah, jadi kan waktu itu Etomi apa namanya nyari kan noni yang terbaik, dia terus dia mengajukan perkebunan di Indonesia gitu. Kita mau pematangan level keempat aja. Bisa nggak maksudnya kasih gitu kan produk noni buah noni yang pematangan level 4 semuanya pada nolak, mereka nggak bisa katanya nggak mau gitu, karena kan maksudnya susah banget, oh ini level keempat doang yang diambil gitu kan. Nah jadi semuanya pada nolak kan, jadi Naminjong ini kan bilang sama Pak Hangkil, oh nggak ada yang mau nih, gimana kita nggak bisa produksi gitu kan. Terus habis itu kata Pak Hangkil, ya udah kalau gitu kita yang bukan kita yang bikin perkebunannya sendiri. Makanya Profesor Naminjong itu ke Indonesia meneliti dan dia bikin perkebunan noni ini khusus untuk etomi. Jadi yang di perkebunan noni etomi ini setiap hari setiap hari itu dia eh, hanya mengambil kematangan yang tahap yang level keempat ini setiap harinya gitu loh. Yang mengontrol kualitas noni sampai seperti ini itu hanya satu-satunya perusahaan Atomy gitu loh. Kalau misalnya kita lihat perusahaan noni yang lain itu mereka nggak sampai seketat ini. Ya mateng, maksudnya kurang mateng atau mateng banget ya pokoknya dicampur jadi satu gitu loh. Hanya di Atomy yang pematangannya di level keempat doang yang maksudnya yang dipakai buahnya itu gitu. Nah setelah dipakai nih, setelah apa mereka ngambil buahnya, ya kan? Nah, uji klinisnya tuh sampai 462, 463 jenis uji keamanannya. Misalnya terus uji DNA kan bahwa ini bijinya atau apanya itu nggak kecampur dengan noni jenis lain gitu loh. Nah, jenisnya itu misalnya uji klinis bebas pestisida, bebas logam berat, bebas mikroorganisme, bebas. Pokoknya uji klinisnya itu sampai 463 jenis gitu loh. Jadi benar-benar aman gitu kan. Nah, jadi nah
Setelah itu baru langsung dalam waktu 12 jam kan, dicuci, disterilkan, dibekukan dengan cepat, terus kirim ke Korea, diproses langsung gitu. Nah, ini itu baru prosesnya aja tuh udah ribet, udah susah gitu kan, nggak segampang yang noni biasa. Nah, ini tadi kan morinda, jenisnya itu adalah morinda. Dari 131 jenis, yang diambil adalah jenis morinda ini gitu. Nah, kemudian dietomi berikutnya dia apa caranya? Noni itu kan maksudnya pasti ada dinding sel deh. Dinding selnya itu biasanya kalau dinding sel itu apa sih? Nutrisi itu tersimpan di dalam sel. Terus habis itu maksudnya tuh supaya nanti bisa dipakai pada saat diperlukan gitu loh. Nah, jadi di dinding selnya tuh dilindungi ya, nutrisinya tuh dilindungi oleh dinding sel ini. Nah, jadi kalau masuk ke dalam tubuh kita, dia nggak langsung langsung pecah atau maksudnya langsung dinding selnya ini membaur gitu enggak gitu loh. Oleh sebab itu, kenapa kita akhirnya kan nutrisinya nggak keluar dengan maksimal. Makanya kalau kita minum noni, biasanya fungsinya nggak bisa maksimal, nutrisinya nggak bisa maksimal gitu loh. Karena yang kita minum itu adalah noninya tuh masih dalam keadaan part di dalam sel gitu loh, nutrisinya. Eh, nah, dikunci dalam sel ini gimana sih caranya bisa memecah dinding selnya itu? Dibuka dinding selnya tuh dipecah-pecah-pecah supaya nutrisinya ini bisa keluar dan bisa memberikan apa fungsi yang maksimal untuk tubuh kita, gitu kan. Nah, jadi untuk untuk memecah dinding sel ini diperlukan apa? Enzim gitu kan. Nah, terus habis itu jadi untuk memerlukan enzim itu diperlukan apa? Fermentasi. Nah, diperlukan fermentasi. Nah, oleh sebab itu untuk fermentasinya ini memerlukan probiotik. Jadi fermentasinya itu kan membutuhkan probiotik. Nah, probiotik itu apa sih? Probiotik itu adalah bakteri hidup ya, bakteri hidup. Jadi mereka itu probiotik ini sifatnya itu kayak pemalu, introvert gitu loh, introvert. Dia hanya dia hanya mau berbaur dengan yang dikenal sama dia gitu loh. Maksudnya yang dikenal sama dia. Misalnya tuh kimchi probiotik. Kimchi probiotik dia hanya bekerja memecahkan kimchi gitu loh. Dia nggak bekerja memecahkan yang lainnya. Jadi saya kedelai probiotik hanya memecahkan kedelai. Itu dia nggak memecahkan yang lainnya. Pokoknya dia hanya sejenisnya gitu loh. Nah, jadi sama dengan noni kan. Hmm, kalau si noni ini dia nggak kenal sama si probiotik ini, dia nggak akan bisa dindingnya ini nggak bakal bisa kebuka gitu, nggak bakal bisa kebuka gitu kan. Jadi harus cari probiotik yang kenal dengan noni ini apa sih? Probiotik yang kenal dengan si noni gitu kan, yang bisa si noni ini bisa nerima gitu kan. Nah, jadi dikumpulkan sampai 52 macam probiotik dari situ satu persatu dicoba, dites gitu sampai yang maksudnya dicari yang mana sih yang kenal sama si Noni gitu kan. Nah, da, baru ketemu satu gitu kan. Misalnya harus ketemu satu dari satu probiotik itu tidak bisa digunakan untuk maksudnya kan Noni itu nutrisinya banyak ya sampai 200 nutrisi. Jadi nggak bisa dikeluarkan hanya dengan satu probiotik. Makanya diperlukan beberapa macam probiotik, maka kan dibilang probiotik kompleks, kompleks probiotik gitu kan. Nah, untuk probiotik aja itu udah ribet banget gitu loh. Itu untuk nyari probiotik ini aja dia sampai ribet. Nah, terus si probiotiknya ini itu nggak stop di situ. Jadi setelah dikasih probiotik itu harus dibuktikan lagi. Ini partikelnya yang besar bisa menjadi kecil. Nah, terus habis itu penyerapannya bagus. Penyerapannya juga karena partikelnya kecil dan dia juga harus penyerapannya juga bagus.
Terus habis itu fungsinya kalau bisa meningkat. Apalagi kalau misalnya ada yang nutrisi yang muncul baru gitu, maka itu yang paling terbaik gitu loh. Sampai bisa menimbulkan maksudnya muncul fungsi baru gitu loh. Itu yang the bestnya. Nah, jadi setelah buat ini kan makanya kan teknologi ini disebut BCT, teknologi biokonversi gitu. Jadi mengubah makromolekul menjadi mikromolekul. Dia memecah dindingnya sel itu jadi kecil-kecil-kecil, jadi kecil gitu kan supaya mudah menyerap gitu loh. Nah, dan fermentasinya ini 1440 jam. Nah, di sini teknologi BCT ini itu hanya ada di Atomi. Itu hanya ada di Atomi ya. Nah, jadi di sini kalau kita lihat perubahan oleh teknologi biokonversi ini, itu dia menemukan tiga, yaitu peningkatan daya serapnya yang tadinya itu besar dari selnya itu 10.000 Dalton, itu jadi berubah mengecil jadi 5.500 Dalton. Jadi 50% ya, kecil. Apa namanya, partikelnya mengecil. Nah, terus habis itu fungsinya meningkat. Partikelnya tuh mengecil, terus habis itu fungsinya meningkat dan juga ditemukan fungsi yang baru, fungsi yang baru. Nah, di sini itu harus berdasarkan data-data uji klinis. Semuanya harus berdasarkan data uji klinis dan kimia semuanya harus ada gitu kan. Tommy itu nggak bisa, maksudnya dia cuma ngomong gitu aja tanpa ada dasar-dasar uji klinis itu nggak bisa gitu loh. Nah, jadi semuanya ada dasar-dasar uji klinisnya. Nah, gini kan. Jadi peningkatan polisakarida. Jadi polisakaridanya itu meningkat, terus apa perubahan ukurnya polisakaridanya juga menurun gitu. Nah, polisakarida ini eh, sangat berguna untuk imun dan juga membantu untuk efek kemo. Nah, yang tadinya itu nggak ada kandungan kumarin, itu timbul tadi ada nutrisi baru kan, nutrisi baru yaitu kumarin ini. Kumarin itu bagus untuk infeksi, antioksidan, imun, dan efek kemo. Itu peningkatannya sampai 13,8 kali lipat. Nah, terus iridoid, kandungan iridoidnya meningkat yang tipe tipe DAA dan tipe AA itu meningkat apa iridoid ini apa untuk me- menyembuhkan luka ya, luka atau apa sel-sel rusak, mengembalikan sel-sel yang rusak gitu loh. Meningkat sebanyak 42,1% dan 54,1%. Nah, di sini bahwa di Etomi, noninya Etomi ini dia mendapatkan tiga penghargaan mahkota, 27 pendaftaran paten domestik dan internasional, terus habis itu diekspor di 20 negara, ada 12 makalah termasuk tingkat SCI, terus pendaftaran paten. Nah, terus per tahun 2025 akumulasi penjualan melampaui 5 juta botol dan menembus 400 miliar won. Nah, terus ada yang bilang, oh itu kan, oh ini bukan kalsium, kalium ya, kalium, kandungan kalium di di noni kan kandungan kaliumnya tinggi. Maksudnya orang-orang khawatir kalau minum noni itu kandungan kaliumnya tuh tinggi. Nah, dia Naminjong ini dia baca dari 750 makalah tidak ada yang yang menyatakan bahwa kandungan kalium itu tinggi gitu loh. Sedangkan eh sebenarnya tubuh kita tuh membutuhkan kalium juga gitu kan, membutuhkan kalium. Nah, sehari yang dibutuhkan tubuh kita itu kalium itu berapa sih? 4.000 miligram per hari untuk orang yang berumur 19 tahun ke atas. 19 tahun ke atas itu diperlukan 4.000 miligram per hari. Sedangkan kandungan kalium atomi noni itu sama dengan susu.
kandungan kalium yang ada di susu gitu kan, 80 miligram. Nah, kalau dibandingkan dengan sayur-sayur yang lain, itu ada bayam, alpukat, apa pisang, tomat itu mereka lebih tinggi daripada noni. Ada 4,2 kali lipat, 3,6 kali lipat. Nah, sedangkan jadi satu botol noni itu kandungan kaliumnya 2000 miligram. Tadi yang dibutuhkan kan 4000 miligram. Misalnya kita sehari minum satu botol setengah aja, maksudnya tidak mencukupi kandungan kalium dalam sehari gitu kan. Maksudnya itu aja baru 3000 miligram gitu. Sedangkan kita kalau kekurangan kalium itu juga mempengaruhi apa imun tubuh kita. Nah, jadi kita juga membutuhkan sebenarnya kalium gitu kan. Hmm. Nah, jadi Etomi Noni itu menerima penghargaan Jang Yong-sil Award itu tahun 2026. 2026 awal tahun kemarin, awal tahun ini. Nah, dia bukan hanya memenangkan penghargaan Jang Yong-sil Award, tapi juga penghargaan eh, paten riset makanan unggulan itu tahun 2022. Terus habis itu produk kelas dunia itu tahun 2023 dan 2026 adalah Jang Yong-sil Award. Jadi untuk Noni Etomi itu juga udah mendapatkan penghargaan-penghargaan ya, penghargaan. Hmm. Nah, tadinya kan banyak ya, banyak perusahaan-perusahaan lain tuh datang ke Nam Injong ini katanya, eh kita juga pengen dong apa namanya produksi noni seperti yang Etomi noni gitu. Dia orang minta resepnya gitu kan, minta resep, tapi sama Etomi semuanya ditolak gitu. Hanya Etomi yang mempunyai teknologi ini dan maksudnya fermentasinya juga maksudnya cara cara apa sih untuk menghilangkan toksin ya, racunnya itu hanya ada di Etomi gitu. Jadi kalau kita mau minum noni itu minumlah Etomi noni, dan Etomi noni itu kan kita tahu ya itu sangat bermanfaat dan sebagai membantu untuk infeksi tertinggi itu adalah buah noni gitu loh. Jadi kalau misalnya infeksi apa itu bagus banget minum noni. 구독, 좋아요 눌러주세요.